Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumi al-qiyamah. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, memberikan kepada kita karunia, dan memberikan kepada kita khususnya kesehatan, dan lebih khusus lagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita memeluk agama Islam, agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Pada hari ini saya sendirian karena warkopnya masih dalam keadaan libur, dalam artian hostnya masih dalam keadaan libur, sehingga saya mengisinya sendiri atau dalam sisi monologis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang berakal, yang diambil dari kitab Rawdatul Uqala karya Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibn Hibban, al-aqil la yakhfa alaihi aibu nafsihi. Orang-orang yang berakal, la yakhfa alaihi, tidak pernah tersembunyi padanya aib pribadinya. Itu orang yang berakal. Dia tahu kekurangannya, dia tahu kelebihannya, karena dia adalah orang yang berakal. Dia mengetahui kadar dirinya, dia mengetahui kekurangan dirinya, dia mengetahui kelemahannya, sehingga karena dia mengetahui kelemahannya, dia mengetahui kekurangan dirinya, dia tidak pernah bertindak, dia tidak pernah melangkah yang itu akan menghinakan dia. Lianna man khufiya alaihi aibu nafsihi khufiyat alaihi mahasinu ghairihi. Karena barang siapa yang tersembunyi padanya aib pribadinya, khufiyat alaihi mahasinu ghairihi, maka akan tersembunyi pula kebaikan-kebaikan orang lain kepadanya. Karena dia tidak mengetahui, dia tidak mengetahui kekurangan dirinya. Karena dia tidak mengetahui kekurangan dirinya, dia pun tidak mengetahui kelebihan dari orang lain. Itulah orang yang tidak memiliki akal yang baik. Berbeda dengan orang yang memiliki akal yang baik. Dia senantiasa tahu mana kebaikan, mana keburukan, mana kelemahannya, mana kelebihan orang lain. Itulah orang yang berakal. Wa inna min asyaddil uqubati lil mar'i ay yakhfa alaihi aibuhu. Dan sesungguhnya ganjaran yang paling kuat kepada seseorang ketika seseorang tidak mengetahui kekurangan pada dirinya.
Ya, iyadzan billah. Dia hanya mengetahui kekurangan orang lain, ya. Kuman di seberang lautan tampak, namun gajah di pelupuk mata tidak tampak. Maksudnya apa? Kesalahan orang lain yang terkecil, yang jauh di sana, dia tahu, dia bisa lihat. Namun kekurangan yang ada pada dirinya, dia tidak pernah mengetahuinya. Bahkan dia merasa itu adalah sebuah kebenaran. Iyadzan billah. Inilah kelemahan dari orang-orang yang berakal. Orang-orang yang tidak berakal, dia tidak memperhatikan dirinya dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga dia tidak mengetahui kekurangan dari dirinya itu. Wal aqil yubdharu li sadiqihi nafsahu wa malahu. Dan orang-orang yang berakal, dia senantiasa berusaha kepada teman-temannya. Dia mengorbankan seluruh potensi yang ada pada dirinya, baik itu kekuatan, baik itu waktu, baik itu kelebihan-kelebihan yang dia miliki, dia korbankan untuk temannya, untuk orang lain. Wa malahu, dan juga dia mengorbankan dengan hartanya. Walil 'amah basyarahu wa tahiyyatahu. Dan bagi orang awam, orang-orang yang berakal itu menampakkan basyarahu, senyuman dan penghormatan. Ya, itu orang yang berakal. Karena orang awam menilai kita bukan menilai dengan penampilan kita, bukan menilai dengan kecerdasannya, tapi yang dia lihat pertama kali bagaimana akhlak kita. Ya, orang bukan melihat dari sisi penampilan kita, itu orang awam. Dia tidak melihat dari sisi bagaimana penampilan kita, tidak. Tetapi dia melihat dari sisi bagaimana keadaan kita, bagaimana akhlak kita. Kalau sudah ketemu saja, wajah kita sudah cemberut, kita tidak pernah menegur sapa kepada orang lain, walaupun kita orang yang berilmu, walaupun kita memiliki kedudukan yang sangat tinggi, walaupun kita didengar oleh orang lain, namun ketika dia tidak melihat, tidak memperhatikan adabnya, bahkan minimal dengan kita memperlihatkan kepada orang lain dengan senyuman, ya, maka pasti orang awam akan membenci kita. Ya, maka yang kata Imam Ibnu Hibban bahwa orang awam itu kita perlihatkan dengan wajah yang senyum. Dan yang kedua apa? Wa tahiyyatuhu, dan menghormati dia. Ya. Orang kalau dihormati, orang kalau disayangi, orang kalau diperhatikan, pasti dia akan sayang kepada kita. Pasti dia akan cinta kepada kita. Pasti dia akan memperhatikan kita. Dia tidak pernah memperhatikan keilmuan kita yang pertama kali, tetapi yang dia lihat pertama kali bagaimana akhlak kita, bagaimana cara kita berinteraksi dengan dia, sehingga dia bisa menerima dengan kita dengan sepenuhnya. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal aqil la yunfiqu illa biqadri ma yastafiduh. Dan orang-orang yang berakal, dia tidaklah mengeluarkan hartanya illa, kecuali apa? Biqadri ma yastafidu, kecuali dengan hal-hal yang memberikan manfaat kepadanya. Ya. Jadi bersedekah itu bukan nanti tidak mesti harus dia kebablasan. Dia keluarkan sedekah semuanya, uangnya, sehingga dia tidak bisa lagi menafkahkan kepada istri dan anak-anaknya. Tidak, bukan seperti itu. Atau dia mengeluarkan hartanya, dia mengeluarkan hartanya tersebut, dia lupa dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, kafa bil mar'i ithman ay yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia
menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Wala yutlabu minal jazai illa biqadari ma indahu minal ghina. Dan tidaklah dia meminta balasan ya kecuali apa? Biqadari ma indahu minal ghina, kecuali apa yang dimiliki kepadanya kecukupan. Ya. Jadi jangan meminta semua. Ya, kita harus lihat juga yang kita minta kepada orang lain itu bagaimana kemampuannya. Ya. Itulah orang yang berakal. Dia mengetahui kemampuan dari orang lain. Dia memiliki nurani, sehingga ketika dia meminta kepada orang lain, dia meminta kepada orang lain tersebut, dia menjaga jangan sampai yang dia minta itu tidak mampu mengabulkan, tidak mampu memberikan sesuatu apa yang dia minta. Karena apa? Karena terlalu berlebihan. Maka oleh sebab itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita perhatikan. Kita ketika mau mengeluarkan sesuatu, orang yang berakal adalah orang yang senantiasa memperhatikan apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan memperhatikan juga ketika kita meminta kewajiban atau meminta hak kita, kita meminta hak itu juga sesuai dengan apa yang dia mampu. Wala yafrahu bima nala illa bima ajda alaihi ala alaihi naf'atan minhu. Dan tidaklah dia bergembira dengan apa yang dia dapatkan kecuali yang bermanfaat padanya, kecuali apa yang bermanfaat kepada orang tersebut. Wal aqil yukramu ala ghairil mal. Orang yang berakal itu dimuliakan oleh seseorang itu karena apa? Ya, bukan karena hartanya, tapi dimuliakan oleh seseorang karena apa yang dia miliki selain dari harta. Dia memiliki akhlak yang baik, dia memiliki budi pekerti yang baik, dia memiliki perangai yang baik, dia memiliki senyuman yang baik, dia memiliki ilmu yang baik, dia memiliki halim, dia memiliki kebijaksanaan yang baik, sehingga orang cinta kepadanya bukan karena cinta karena harta, tetapi orang cinta kepadanya karena kebaikan yang terdapat pada orang tersebut. Kal asadi yuhabu wa in kana rabidan. Ya, seperti singa yang dalam keadaan tidur. Singa dalam keadaan tidur, walaupun dia tidur, dia ditakuti. Ya, itulah orang yang berakal. Diamnya pun ditakuti, langkahnya pun diperhitungkan, cara memandangnya pun diperhatikan, langkahnya pun diperhatikan, tutur katanya pun didengar, suaranya pun dicermati. Itulah orang-orang yang berakal, yang senantiasa diperhatikan oleh orang lain. Walladhi yuzdadu bihil aqil min nima'i aqlihi. Dan yang menambah, orang-orang yang menambah tingkat kecerdasan seseorang, ya, itu apa? Min nima'il aqlihi, dengan dia memiliki kebijakan pada akalnya. Wa huwa taqarrubu min ashkalihi. Dan dia dengan cara bagaimana dia ingin menambah kualitas dari akalnya tersebut. Dia mendekati orang-orang yang cerdas pula. Ya. Jadi kalau kita ingin rating kita naik, kecerdasan kita, maka kita tentunya mencari orang yang rating lebih di atas kecerdasannya. Tentunya itu. Supaya apa? Supaya kecerdasan kita juga lebih naik. Itulah orang-orang yang cerdas. Dia mampu mengukur dirinya, dan dia mengetahui kepada siapa dia bergaul, kepada siapa dia menambah kualitasnya. Itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai bergaul,
orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, sehingga ketika dia bergaul, dia mengetahui dia bergaul tersebut menambah kecerdasannya, menambah rating dari kualitas akalnya, sehingga dia mendekati orang-orang tentunya yang ratingnya, kecerdasannya di atas dari orang tersebut. Wa tabaudu minal addadihi, dan dia meninggalkan, menjauhi orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang ceplas-ceplos, orang-orang yang tidak pernah berpikir sebelum dia berbicara, orang-orang yang tidak berhitung sebelum dia melangkah, orang-orang yang dia gerasak gerusuk dalam bertindak. Itulah yang dia harus jauhi oleh orang-orang yang berakal. Berkata Abu Hatim, Imam Ibn Hibban, bahwa duduk bersama orang-orang yang berakal itu akan mendapatkan dua kebaikan. Imma tadhakkira halati allati yahtajul aqil ila al-intibahi laha, ya, bisa jadi mengingatkan keadaannya untuk dia memperbaiki, memperhatikan hal-hal yang akan menambah kecerdasannya, menambah kebaikannya, menambah kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang pertama ketika kita bersama dengan orang-orang yang berakal. Atau yang kedua, au ifadati bi syai'in khatir alladhi yahtajul jahil ila ma'rifatiha, dan mendapatkan informasi, ya, hal-hal yang berbahaya, ya, yang itu yang harus diketahui oleh orang-orang yang tidak tahu, ya. Ya, orang-orang yang tidak tahu juga, kalau dia mendekati orang-orang yang berakal, mendekati orang-orang yang cerdas, minimal dia mengetahui keburukan-keburukan yang harus dia jauhi, ya. Kalau dia mengetahui keburukan-keburukan yang dia harus jauhi, walaupun dia tidak tahu apa-apa, dia akan terjauhkan dari keburukan tersebut. Itu pentingnya kita memiliki akal, kita bergaul dengan orang-orang yang berakal. Kalau dia berteman dengan orang yang berakal, maka tentunya akan menaikkan ratingnya dalam melakukan kebaikan, menaikkan ratingnya dalam memperbaiki diri, menaikkan ratingnya dalam mendapatkan kecerdasan yang lebih, bahkan keilmuan yang lebih, dan menaikkan ratingnya. Dia merasa tidak ada apa-apanya, dia merasa tidak memiliki apa-apa, karena dia tahu bahwa dia berada dalam kekurangan, sehingga dia perlu untuk menambah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Walau kana lil aqil abawan ahaduhuma as-sabru wal akhar at-tathabbut. Akal ini adalah anak. Maka ketika akal ini adalah anak, maka dia memiliki dua orang tua. Orang tua akal yang pertama adalah kesabaran. Orang yang berakal tentunya dibimbing oleh kesabaran, ya. Orang yang berakal pasti dia sabar. Orang yang berakal pasti dia memiliki kebaikan dengan kesabaran yang tinggi. Wal akhar at-tathabbut. Dan yang kedua apa? Dia tathabbut. Dia memastikan informasi yang masuk kepadanya, ya. Dia memastikan ketika informasi masuk kepadanya, apakah informasi yang masuk kepadanya itu sudah valid atau tidak. Itu yang paling penting, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu
in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa berita, hendaklah kalian tabayyun, hendaklah kalian tasabbut, hendaklah kalian mengklarifikasi segala berita yang masuk kepada kita, segala informasi yang masuk kepada kita. Sebelum kita menyimpulkan informasi yang masuk kepada kita, kita harus mengklarifikasi, kita harus mencari kebenarannya, kita harus mencari kevalidan datanya. Apa tujuannya? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai ketika karena ketidaktahuan kita, ya, antusibu qauman bijahalatin, karena ketidaktahuan kita menyebabkan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ya, kita akan menyesal dengan apa yang kita simpulkan karena ketidaktahuan kita. Inilah orang tua dari akal. Yang pertama adalah kesabaran, dan yang kedua adalah kita mengklarifikasi setiap berita, setiap informasi yang masuk kepada kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita perhatikan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Taib, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Rawdatul Uqala, Dzikru Islahi As-Sarairi Biluzumi Taqwallah, yaitu menyebutkan tentang Islahus Sarair, memperbaiki batin, biluzumi taqwallah, dengan kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada diri seseorang, dia memiliki dua. Yang pertama adalah dia memiliki zahirnya, jisimnya, jasadnya, dan yang kedua adalah dia memiliki batinnya. Kadangkala ada orang yang hanya memperbaiki kesehatan jasadnya, namun dia lupa dengan memperbaiki batinnya. Dua hal yang harus dia perhatikan. Dia memperbaiki jasadnya, dia menjaga kesehatan jasadnya, dan juga dia harus memperhatikan, memperbaiki batinnya dan menjaga kesehatan batinnya. Jangan sampai hanya jasadnya yang sehat, namun batinnya dalam keadaan sakit. Jangan sampai jasadnya dalam keadaan gemuk, namun batinnya dalam keadaan kurus, karena tidak mendapatkan serat-serat makanan dari batin yang harus dia konsumsi. Biluzumi taqwallah, dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah satu benteng. Kata Tolak bin Habib ketika menjelaskan tentang takwa adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau mengamalkan bi ta'atillah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala nuri minallah, ya,
dengan petunjuk dari Allah, tarju thawab Allah, itu berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyat Allah, dan dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, takhafu iqab Allah, karena dia takut dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal wajib 'ala al-'aqil al-hazim ay ya'lama anna lil-'aqil syu'aban min al-ma'murat wal masjurat. Wajib bagi orang-orang yang berakal, dia mengetahui bahwa akal itu memiliki cabang-cabang. Apa cabang-cabangnya? Yaitu perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. La budda lahu min ma'rifatiha wa isti'maliha fi awqatiha li bayanatiha al-'am wa awbashin nas biha. Dan mesti dia harus mengetahui dan mengamalkan sesuai dengan waktunya, dan juga menjelaskan kepada manusia bahwa dia adalah orang yang berakal, bisa membedakan dengan orang-orang umum, orang-orang awam. Wa awbashun nas biha, dan juga keumuman-keumuman manusia secara umum. Itulah orang-orang yang berakal. Terlihat dari bagaimana langkahnya, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia bersikap. Tentunya dia bertindak, dia melangkah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala lewat firman Allah dan juga lewat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan teknis yang diatur oleh kalam-kalam ulama, dari kalam-kalam hikmah para ulama, dan juga dia terbedakan dengan orang-orang umum. Orang-orang umum yang dimana kadangkala dia menyia-nyiakan waktunya dengan banyak, dan kalau dia orang-orang yang berakal, tentunya dia senantiasa memperhatikan dan menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Fa awwalu syu'abil aqli huwa luzumu taqwallah wa islahu sarirati. Maka awal dari cabang akal itu adalah dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Orang yang cerdas, orang yang batinnya baik, tentunya dia memperbaiki ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia cerdas, batinnya juga bagus, tentunya yang dia pertama kali perhatikan adalah bagaimana ibadahnya, bagaimana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau batinnya bagus, dia senantiasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dia senantiasa menumpahkan air matanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa islahi sarirah, dan memperbaiki sarirah, batinnya. Ya. Orang yang baik adalah orang yang senantiasa memperbaiki batinnya. Kadangkala ada orang yang bicara agama terlalu tinggi, namun dia merendahkan orang lain. Ini menunjukkan bahwa batinnya dalam keadaan bermasalah, batinnya dalam keadaan rusak, karena dia menjatuhkan saudara yang lainnya. Li'anna man saluha juwanihi
aslahallahu baraniyahu. Maka barang siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki apa yang tampak padanya. Wa man fasada juwanihi afsadallah baranihi. Maka barang siapa yang Allah, atau barang siapa yang rusak batinnya, maka Allah akan rusakkan pula apa yang zahir, apa yang nampak pada dirinya. Walaqad ahsanal ladzi yaqul. Sungguh ada perkataan dari orang-orang hikmah, mereka mengatakan, idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib. Apabila kamu bersendirian pada suatu hari, maka janganlah kamu mengatakan saya sendiri, tidak ada yang mengawasi saya. Jangan mengatakan demikian. Walakin qul alayya raqib. Tetapi katakanlah alayya raqib, ada yang senantiasa mendampingi saya, ada yang senantiasa mencatat amaliyah saya, ada yang senantiasa memperbaiki saya, ada yang senantiasa memberikan hidayah kepada saya, dan ada juga pula yang menyesatkan saya. Maka tentunya kita meminta hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Alayya raqib, ada yang senantiasa mengawasi saya. Wala tahsabanallahu ghafilan sa'atan wala tahsabanallahu yaghfulu sa'atan wala anna man yakhfa alaihi yaghib. Janganlah kalian mengira bahwa Allah itu lalai walaupun sesaat. Wala anna man yakhfa alaihi yaghib. Dan janganlah pula bahwa dia juga tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Alam tara anna al-yawma asra'u dhahibin. Tidaklah kamu mengetahui bahwasannya hari-hari yang berlalu kepada kita begitu cepatnya. Wa anna ghadan lin-nadhirina qarib. Dan besok yang ditunggu oleh orang-orang pula itu betapa dekatnya. Artinya adalah dunia itu terlalu cepat akan hancur, karena begitu hari meninggalkan kita begitu cepatnya. Hari yang kita tunggu juga semakin mendekat. Berarti kehidupan kita tidaklah lama, dan dunia pun tidak akan lama akan hancur, dan dunia pun tidak akan lama kita akan tinggalkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada benarnya, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau ada datang salahnya, maka itu datang dari syaitan laknatullahi alaih. Dan dari diri saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahu a'lam bissawab, wallahu al-musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.